Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, mahasiswa PLP tahun 2020 Universitas Srimangu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometrik. Oke, transformasi geometrik. Pada dasarnya, di transformasi geometri ini kita akan berbicara mengenai bagaimana suatu objek geometri itu berubah, baik secara posisi maupun bentuk. Nah, nanti kita akan belajar mengenai pertama, translasi atau pergeseran suatu benda atau objek, kemudian ada refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, kita akan belajar rotasi atau perputaran. Yang keempat, ada dilatasi atau pembesaran atau pengecilan bentuk dari geometri. Nah, diharapkan nih, ketika kita belajar mengenai transformasi geometri, kita bisa nih menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, ada translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Ini namanya KD, kompetensi dasar yang akan dicapai oleh kita dalam pembelajaran transformasi geometri. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai translasi dan refleksi terlebih dahulu. Di mana translasi itu pergeseran dan refleksi itu adalah pencerminan. Nah, diharapkan nih, setelah belajar mengenai translasi dan refleksi, kita semua ini dapat paham mengenai konsep translasi dan refleksi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan translasi dan refleksi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai translasi atau pergeseran. Gimana nih maksudnya? Jadi gini, misalkan saya punya benda atau objek namanya A, kemudian ditranslasikan atau digeser sejauh garis ini. Dia akan berpindah sejauh garis atau sebesar translasinya, dan posisi benda itu tepat di sini. Nah, kemudian dalam translasi di transformasi geometri, kita akan berbicara mengenai perpindahan objek berupa titik, berupa garis, berupa ruang, apapun itu yang memiliki koordinat. Nah, di sini kita ada titik nih, A 2,1 ditranslasikan oleh T 3,1 menjadi apa, atau bayangannya nanti gimana. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai translasi, kita pakai diagram koordinat kartesius. Kita petakan A 2,1 itu ada di mana. Kemudian translasi 3,1 itu maknanya 3 arah X ke kanan karena dia positif, kemudian 1 arah Y ke atas karena dia positif. Jadi perpindahan A itu seperti ini. Nah, dan titik akhirnya dia ada di 5,2 atau bayangan dari A itu ada di 5,2. Selanjutnya, titik yang sama nih, A 2,1 ditranslasikan oleh T negatif 3 negatif 1. Waduh, ini negatif nih, maksudnya ya udah berarti kan tinggal ke kiri aja. Tadi kan ke kanan, sekarang ke kiri. 3 langkah ke kiri, kemudian 1 langkah ke bawah. Perpindahannya seperti ini. Dan bayangan dari A itu menjadi berapa nih? Negatif 1,0 ya. 0 gitu. Nah, jadi secara umumnya kalau misalkan kita punya titik P dengan koordinat X, Y, kemudian ditranslasikan sejauh A, B, maka akan menghasilkan suatu bayangan, di mana bayangannya itu P aksen. Kita namakan P aksen dengan elemen atau misalnya koordinat X aksen, Y aksen. Nah, dengan X aksennya tadi, ya wis, X tambah A, kemudian Y aksennya Y tambah B, gitu. Jadi, kalau misalnya dalam bentuk matriks, tulis saja berarti ini bayangan atau hasil akhir dari translasi, itu merupakan penjumlahan dari objek ditambahkan dengan jauh translasinya atau besar translasinya. Ya, kalau dalam bentuk matriks bisa kayak gini. Gitu. Oke, sekarang contoh permasalahan dalam translasi ini. Nah, katanya tentukan bayangan dari objek A jika ditranslasikan oleh T sejauh negatif 3,4. Nah, tadi kan kita udah ketahui nih,
bahwa untuk sebuah translasi itu bentuk matriksnya kayak gini, dimana dimana hasil akhir atau bayangan adalah objek ditambahkan dengan translasinya kayak gini. Ya udah, berarti tinggal 2,3 ini A-nya, 23 ditambah dengan negatif 3 negatif 3 dan 4, jadinya negatif 1,7. Jadi bayangan dari A itu adalah negatif 1,7. Nah, kalau udah gini, kalian udah tahu dong, maksudnya udah cepet dalam mengerjakan permasalahan yang sama. Sekarang ada B 2,3 ditranslasikan sejauh 5,8. Nah, ya udah, berarti tinggal 2 tambah 5, kemudian 3-nya dan 8 tambah 8 gitu kan. Kalau ditulis ya kayak gini, hasil akhirnya 2 tambah 5 itu 7, 3 tambah 8 itu 11 kayak gitu. Jadi bayangan dari B adalah B aksen dengan koordinat 7,11. Oke, masih dalam permasalahan translasi. Sekarang permasalahannya adalah tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 2x plus 5 yang ditranslasikan oleh T 3,1. Nah, jadi kalau tadi kita mentranslasikan suatu titik, maksud saya, sekarang kita disuruh atau diperintahkan untuk mentranslasikan suatu garis oleh translasi T 3,1. Nah, gimana caranya? Konsepnya sama kayak translasi suatu titik. Jadi, andaikan saya mempunyai suatu garis K, misalkan ini K, garis K. Nah, yang namanya garis itu kan kumpulan dari hingga banyak titik. Jadi di sini banyak titik. Kita ambil salah satu garis yang memenuhi K, yaitu X, Y misalnya. Kita translasikan si X, Y ini dengan satu translasi menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Nah, jika semua titik ini kita translasikan, alias semua titik pada K ini kita translasikan, ini akan membentuk suatu garis baru. Nah, garis inilah yang dinamakan bayangan dari K jika si K ini ditranslasikan. Gitu. Konsepnya sama kayak gini. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita ambil X, Y. Ya, dimana X, Y itu memenuhi Y sama dengan 2X tambah 5. Kemudian translasikan sejauh 3,1 menghasilkan suatu bayangan. Nah, dengan konsep translasi titik, kita udah tahu nih bahwa X aksen itu kan sama dengan ya komponen X ditambahkan dengan translasi yang bersesuaian. X tambah 3, Y aksen juga sama, Y tambah 1 gitu. Terus kita mempunyai kesamaan Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, untuk mensubstitusi nilai Y sama X nya, kita bisa ambil dari ini, dari X aksen sama Y aksen. Tapi kita proses dulu, kira-kira jadi seperti ini. X nya itu sama dengan X aksen dikurangi 3, jadi kayak inverse gitu. Kemudian Y nya juga Y aksen dikurangi 1 gitu. Kita masukkan atau kita substitusikan, jadinya seperti ini. Y aksen dikurangi 1 sama dengan 2 X aksen dikurangi 3 tambah 5. Kemudian Y aksen dikurangi 1 sama dengan 2 X aksen dikurangi 6. Y aksen sama dengan 2 X aksen. Karena bentuknya udah seperti ini, Y aksen dan 2 X aksen, kita bisa ubah bentuknya dari Y sama dengan 2X gitu. Jadi bayangan dari garis Y sama dengan 2X tambah 5 ditranslasikan oleh T adalah Y sama dengan 2X. Nah, kita sudah membahas mengenai translasi, sekarang kita membahas mengenai pencerminan atau refleksi. Sebelum masuk konsep yang lebih dalam, kita dijadikan gambar seperti ini. Perhatikan dengan sesama. Nah, ini adalah konsep cermin yang ada di kehidupan nyata. Jadi kalau misalnya kita perhatikan cermin ini, perhatikan sesama, topi atau objek topi ini dengan bayangannya. Kemudian kalau kita perhatikan, jarak antara objek dengan cermin itu akan sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan di refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri. Kayak gitu. Andaikan kita punya objek A nih, kemudian kita cerminkan terhadap suatu cermin akan menghasilkan objek A aksen. Nah, menurut konsep yang tadi udah kita pahami, jarak antara objek A dengan cermin itu akan sama dengan jarak cermin terhadap bayangan objek A nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya objek ABC atau segitiga ABC, kemudian kita cerminkan, maka bayangannya ini akan seperti ini. Jadi objek yang ada di sini itu bersesuaian, C dengan C, B dengan B aksen, A dengan A aksen. Kayak gitu. Jadi konsep
dari refleksi atau pencerminan itu adalah seperti ini. Jarak antara objek dengan cermin itu akan sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Oke, bahasan pertama yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Jadi gini, kalau misalkan ada benda atau ada titik yang dicerminkan sama sumbu X, nanti hasilnya kayak gimana? Oke, kita akan bahas. Andaikan saya punya titik 2,1, A 2,1, kemudian saya cerminkan terhadap sumbu X. Jadi, X inilah sebagai cerminnya. X inilah sebagai cerminnya. Maka, kalau misalkan kita perhatikan dengan seksama, nah, ini yang berubah apa? Elemen yang berubah, koordinat yang berubah itu hanya koordinat bagian y-nya saja. X-nya mah tetap itu 2. Dan bayangnya pun 2,-1. Kemudian, kalau misalnya saya punya B negatif 3,3, saya refleksikan dengan X, sumbu X terhadap sumbu X menghasilkan negatif 3,3. Kemudian kalau misalkan C negatif 2, refleksikan dengan terhadap sumbu X menghasilkan negatif 2,2. Nah, kalau misalkan diperhatikan dengan sama, yang berubah hanya y-nya saja. Yang tadinya 1 jadi min 1, yang tadinya 3 jadi min 3, yang tadinya 2 yang tadinya min 2 jadi 2. Jadi secara umum, kalau misalkan ada ada titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan. Bayangan itu X aksen dan Y aksen, di mana X aksennya itu tetap X dan Y aksennya inilah yang berubah jadi negatif ya Y gitu. Contoh misalnya kita punya titik nih 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah ya jelas yang berubah 3 ini jadi negatif 3 gitu. Kemudian untuk menentukan matriks transformasinya. Nah, matriks transformasi itu apa sih? Jadi gini, dalam transformasi geometri ada 3 hal yang pokok. Yang pertama ada bayangan atau hasil translasi, kemudian matriks transaksi, ada objeknya, dan ini ada operasi antara matriks transformasi dengan objeknya. Yang pertama kita telah membahas mengenai translasi. Nah, translasi bentuknya kan pilih bentuk matriksnya. Nah, jadi dalam translasi ini dinamakan kan hasil objek atau hasil bayangan. Hasil bayangan objek yang ditranslasikan. Kemudian ini ada matriks translasinya. Kemudian ini ada bayangan yang akan ditranslasikan. Karena emang operasinya penjumlahan, jadi dia berlaku komutatif atau pertukaran posisi gitu. Nah, untuk ini gimana nih? Ambil aja. Kita misalkan bayangannya SSN, YSN. Kemudian misalkan lagi matriks transformasinya itu seperti ini A, B, C, D. Kemudian objeknya S, Y. Nah, dengan menggunakan aturan matriks perkalian didapat nih AX tambah BY, CX tambah DY. Nah, kita udah tahu bahwa yang namanya sumbu X atau pencerminan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan di mana komponen X-nya tetap X, ini kecoret, dan komponen Y-nya jadi negatif Y. Sehingga dengan konsep kesamaan matriks didapat nih AX plus BY itu akan sama dengan X, kemudian CX plus DY akan sama dengan negatif Y. Nah, dari sini kita bisa lihat, agar persamaan AX plus BY sama dengan X ini terjadi, maka A-nya harus sama dengan 1 dong, dan B-nya harus sama dengan 0. Dan yang ini pun sama, agar persamaan ini terjadi atau sama dikatakan benar gitu, berarti C-nya harus sama 0 dan D-nya sama dengan 1. Jadi matriks transformasinya adalah 1, 0, 0, dan 1. Nah, sekarang titik P 3,4 ditrefleksikan terhadap sumbu X. Oke, kita kerjakan menggunakan matriks transformasi. Y aksen, X aksen, Y aksen ini bayangannya, kemudian matriks transformasinya tadi seperti ini, kemudian objeknya 3,4. Dengan menggunakan aturan matriks didapat 3,4, sama aja ya dengan yang emang kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian dan P aksennya itu 3,4 atau bayangannya 3,4. Nah, kemudian bayangan garis 3x dikurangi 2y tambah 5 direfleksikan terhadap sumbu X. Gimana nih? Oke, konsepnya sama kayak translasi. Kita ambil garis dulu, misalkan ada G, kemudian
ada titik, misalkan ax, y, kita refleksikan terhadap x, sumbu x, jadi kan gini gitu. Kemudian ini aksen sama aksen, kalau misalkan semua garis direfleksikan akan jadi garis baru. Nah, si G aksen ini garis barunya yang dinamakan bayangan dari G. Nah, ambil x, y sebarang yang memenuhi persamaan 3x dikurangi 2 tambah 5, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu x, bayangannya x aksen, y aksen, x aksennya kita tahu sama dengan x, y aksennya sama dengan negatif y. Ini berdasarkan aturan dari refleksi terhadap sumbu x. Didapat 3x dikurang 2y tambah 5 sama dengan 0. Gitu. Sorry, bukan didapat, ini persamaan kita, kemudian substitusi x-nya sama dengan aksen, kemudian y aksennya itu sama dengan negatif y, berarti y-nya sama dengan negatif y aksen, tambahnya sama 0. Jadi 3x aksen tambah 2y aksen tambah 5 sama 0. Ini bayangan akhirnya. Nah, kalau diperhatikan, karena gini, gampangnya yang namanya refleksi terhadap sumbu x, berarti y-nya yang berubah, y-nya yang tadinya positif jadi negatif. Itu kan sekarang bentuk garisnya kayak gini. Ya udah tinggal y-nya aja ganti atau substitusi dengan y yang bernilai negatif gitu. Jadi hasil akhirnya kan bakalan sama, 3x tambah 2y tambah 5 sama dengan 0. Sekarang refleksi terhadap sumbu y. Oke, kita perhatikan melalui koordinat kartesius. Misalkan saya punya titik 1,2, kemudian kita refleksikan terhadap sumbu y akan jadi negatif 1,2. Satu lagi titik 3,2 menjadi negatif 3 di negatif 2. Perhatikan apa yang berubah. Yang tadinya 1 jadi minus 1, yang tadinya 3 jadi minus 3. Nah, dari sini ya kita bisa nih simpulkan atau misalnya ngambil kesimpulan bahwa misalnya kita punya A, titik A, x, y dicerminkan terhadap sumbu y akan menghasilkan bayangan, di mana bayangan x-nya itu menjadi negatif x dan y-nya akan tetap sama gitu. Misalkan titik P 2,3 dicerminkan terhadap sumbu y, maka bayangannya adalah 2 yang berubah jadi negatif gitu. Matriks transformasinya dengan cara yang sama kayak tadi menghasilkan AX tambah B dikurangi X sesuai dengan tadi, kemudian CX tambah D sama dengan Y. Agar persamaan ini benar atau berlaku, maka A-nya harus sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, kemudian ini C-nya sama 0, D-nya sama dengan 1. Nah, maka matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Gitu. Kalau misalnya P 2,3, nah kita kerjakan menggunakan aturan matriks. Sama enggak nih hasilnya? Ternyata sama, negatif 2 sama 3 gitu. Oke, selanjutnya jika garis 3x dikurangi 2y dikurangi 5 sama 0 dicerminkan terhadap sumbu y. Nah, sumbu y ingat, maka tentukan bayangan garis tersebut. Karena pencerminan terhadap sumbu y, maka x aksennya akan sama dengan x dan y aksennya akan tetap sama dengan y. Ya udah, kita punya persamaan ini, substitusi deh nilai-nilai di atas 3. 3 dikali negatif x dikurangi 2y negatif 5, karena ujung-ujungnya akan diubah, jadi nggak diubah pun nggak apa-apa gitu. Jadi negatif 3x dikurangi 2y negatif 5 sama dengan 0. Jadi ini adalah bayangan yang bayangan dimana hasil pencerminan dari persamaan ini gitu. Oke, sekarang pencerminan terhadap y, garis y sama dengan x. Oke, misalkan ada sebuah garis y sama dengan x. Nah, ada objek, kemudian kita cerminkan terhadap y sama dengan x. Nah, 3,1 cermin ke sana sama aksennya 1,3. Kemudian kalau misalkan di sini 2,-1 cerminnya jadi berapa? Negatif 1,2. Nah, kalau misalkan dilihat-lihat, yang berubah apa nih? Yang berubah 3 jadi 1, 1 jadi 3, 2 jadi negatif 1, negatif 1 jadi 2. Jadi kayak tukaran gitu loh ya. Karena di sini juga y sama dengan x, jadi x sama dengan y sama dengan x gitu. Lanjut, berarti secara umum bisa dikatakan seperti ini. Nah, jika suatu titik dicerminkan terhadap y sama dengan x menghasilkan satu bayangan, dan bayangannya berarti x aksinya sama dengan y nya sama dengan x, jadi kayak ditukar gitu. Matriks transformasinya dengan cara yang sama, kita bisa mencari akan menghasilkan matriks seperti ini, 0, 1, 1, 0 gitu. Misalkan nih, contoh
kita punya titik A 1,2 direfleksikan oleh Y sama dengan X atau dicerminkan akan menghasilkan satu bayangan. Nah, bayangannya berarti X aksesnya sama dengan 2. Ini harusnya Y aksen nih. Y aksen sama dengan 1. Jadi hasil bayangnya itu adalah 2,1. Kemudian ada contoh permasalahan. Jika garis 4x dikurangi 3y tambah 1 sama 0 dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka tentukanlah bayangan dari garis tersebut. Oke, konsepnya sama kayak pencerminan yang lain. Kita ambil titik misalkan a, x, y, kemudian kita refleksikan terhadap y sama dengan x akan menghasilkan satu bayangan. Gitu. Dimana bayangannya itu adalah x aksesnya jadi y aksesnya di x. Kita udah ketemu berarti x aksesnya jadi y aksesnya di x. Kita punya persamaan, tinggal kita substitusi nilai-nilai yang barunya. Jadi kayak gini, 4x menjadi 4 y aksen, 3 ini jadi 3 x aksen, tambah 1 sama 0. Kalau udah kayak gini, kita ubah dalam bentuk kayak gini. Jadi ini 4y dikurangi 3x tambah 1 adalah bayangan dari 4x dikurangi 3y tambah 1 yang dicerminkan oleh y sama dengan x. Oke, bahasan selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif x. Kalau tadi kita membahas y sama dengan x, sekarang kita membahas y sama dengan negatif x. Oke, gimana nih? Nah, menggunakan diagram koordinat kartesius dengan y sama dengan negatif x, kita misalkan kita punya titik 1,4 cerminkan terhadap y sama dengan x akan menghasilkan negatif 4, negatif 1. Kemudian titik b 2,3 akan menghasilkan negatif 3, negatif 2. Kalau jika diperhatikan yang berubah apa nih? 1 jadi negatif 4, 4 jadi negatif 1, 2 jadi negatif 3, 3 jadi negatif 2. Jadi kayak ditukar terus dinegatifkan. Sama kayak y sama dengan x. Y sama dengan x kan cuma ditukar. Kalau y sama dengan min x atau terhadap garis y sama dengan min x, dia ditukar terus dinegatifkan. Jadi bentuk umumnya kayak gini. Jika kita punya titik dicerminkan terhadap y sama dengan negatif x menghasilkan a aksen atau bayangannya x aksen y aksen. Nah, x aksennya sama dengan negatif y. Kemudian y aksennya sama dengan negatif x. Maka matriks transformasinya akan seperti ini. Kalau misalkan kita nyari dengan cara yang sebelum kita gunakan, akan ketemu matriks transformasinya seperti ini. Oke, kalau misalkan kita punya titik nih 1,2 dicerminkan terhadap y sama dengan negatif x akan menghasilkan satu bayangan. Nah, bayangannya si x aksennya itu sama dengan min 2 dan y aksennya, ini harusnya y aksen lagi. Y aksennya harus sama dengan min 1. Jadi bayangannya adalah negatif 2 sama negatif 1. Kemudian, jika garis 4x dikurangi 3y tambah 1 ini dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x lagi, maka tentukan bayangan garis tersebut. Gampang. Kayak tadi, kayak y sama dengan x, kita ambil salah satu titik sembarang yang memenuhi ini, kemudian kita refleksikan dengan y sama dengan negatif x, menghasilkan satu bayangan, di mana bayangannya itu x aksennya negatif y dan y aksennya sama dengan negatif x. Kemudian rubah dalam bentuk y sama dengan negatif x dan ini juga diubah dalam bentuk x sama dengan negatif y aksen. Nah, substitusikan deh jadi 4 x diganti jadi 4 negatif y aksen dikurangi 3 dikalikan dengan min x aksen tambah 1. Diolah atau dioperasikan, hasilnya negatif 4 y aksen tambah 3 x aksen tambah 1 sama 0. Kita rubah bentuk seperti ini. Jadi ini adalah bayangannya. Nah, bahasan selanjutnya, kalau tadi kita pencerminannya terhadap garis, sekarang kita pencerminannya terhadap titik pusat 0,0. Gimana nih? Oke, lihat aja. Kita punya diagram kartesius, 0-nya di sini, 0,0 di sini. Jika titik kita 2,2 direfleksikan oleh 0,0 akan menghasilkan negatif 2,2. Kemudian kalau misalnya titik kita negatif 3,1, refleksi terhadap 0,0 akan menghasilkan negatif 3, negatif 1. Kalau diperhatikan nih, 2,2 jadi negatif 2, negatif 2, 3,1 jadi negatif 3, negatif 1. Jadi kayak gini. Jadi bentuk umum kayak ini. Misalkan kita punya x dicerminkan terhadap 0,0 menghasilkan bayangan. Nah, jadi si x aksennya atau bayangannya itu jadi negatif x, y aksennya negatif y. Nah, dan matriks transformasinya kalau misalnya kalian mau cari kayak gini. Nah, untuk mencarinya sama dengan yang kemarin.
sorry, yang sebelumnya maksud saya. Oke, misalkan kita punya titik nih A2,4 contoh soalnya, kemudian kita direfleksikan oleh 0,0 menghasilkan satu bayangan. Jadi X aksinya negatif 2, Y aksinya negatif 4, dan bayangan akhirnya adalah negatif 2, negatif 4. Oke, lanjut lagi. Nah, sebuah garis dengan persamaan negatif 2x tambah 4y dikurangi 1 sama 0 dicerminkan terhadap titik asal. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Konsepnya sama dengan yang sebelumnya. Kalau misalkan garis ditranslasikan, dirotasikan, atau direfleksikan, ambil aja satu titik sebarang x, y, kemudian refleksi sejauh 0,0 menghasilkan satu bayangan. Kita sudah tahu bahwa bayangan yang direfleksikan oleh 0,0 adalah seperti ini. X aksinya di negatif x, y aksinya jadi negatif y. Itu kita ubah bentuk jadi x sama dengan negatif x aksen, y sama dengan negatif y aksen. Kita punya persamaan seperti ini, kita substitusikan, terus kemudian kita olah, hasilnya akan seperti ini. Dan kalau misalnya udah bentuk kayak gini, seperti biasa, dirubah aja kayak gini. Jadi ini adalah bayangannya. Oke, bahasan tambahan mengenai pencerminan. Nah, misalnya kita punya titik A 1,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 4. Tentukan bayangannya. Kasus baru nih, X sama dengan 4. Oke, kita gambarkan dulu Cartesiusnya. Titiknya kita tulis di sini atau kita petakan di sini 1,4, kemudian X sama dengan 4 di sini. Nah, berdasarkan definisi pencerminan bahwa jarak antara objek dengan cermin itu harus sama dengan jarak cermin terhadap bayangannya. Kalau misalkan di sini jaraknya 3, itu 3 satuan, 3 langkah, maka di sini pun 3. Gitu, berarti kan 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi koordinatnya 7,4. Sedangkan titik Y-nya nggak berubah atau Y-nya nggak berubah. Gitu. Ini yang dinamakan refleksi terhadap garis X sama dengan N. Rumus umumnya kayak gimana? Mari kita cari. Pertama, kita ambil titik secara acak atau apapun di Cartesius, kemudian kita namakan X, Y, dan ini kita namakan garis atau cermin X sama dengan N. Berdasarkan konsep pencerminan kayak tadi, jarak antara objek dengan cermin itu akan sama dengan cermin dengan bayangannya. Oke, bayangannya berarti ada di sini. X aksen, Y aksen. Kalau dilihat-lihat, Y aksen nggak akan berubah dong, karena dia posisinya tetap gitu. Jadi yang dipermasalahkan adalah X aksennya. X aksennya kayak gimana? Karena jarak ini itu sama, jadi X aksennya itu akan sama dengan N atau cermin ditambahkan jarak ini, jarak ke sini. Nah, jarak ke sininya itu jarak objek ke cermin itu sama dengan N dikurangi X, sehingga X aksen itu sama dengan 2N dikurangi X. Kemudian Y aksen yang nggak berubah. Jadi bentuk umumnya, kalau misalkan ada titik dicerminkan oleh X sama dengan N, maka bayangannya adalah 2N dikurangi X, Y. Gitu, contoh nih kayak tadi A 1,4. Ya udah, berarti kan A aksennya 2 dikalikan dengan cerminnya itu kan 4 dikurangi 1. Titik mulainya akan sama 7,4 sama gitu. Jika tadi refleksi terhadap X sama dengan N, sekarang terhadap Y sama dengan N. Nah, gimana nih? Sama caranya kayak tadi, ambil Cartesius, kemudian ada titik, kita namakan X, Y, kita misalkan ini adalah cermin Y sama dengan N, maka ini bayangannya kalau dicerminkan. X aksen, Y aksen. Kalau diperhatikan, apa nih yang nggak berubah? Yang nggak berubah adalah nilai X, karena dia akan sama. X aksen sama dengan X. Y-nya gimana? Ya berubah. Nilai Y-nya kayak tadi, gitu. N atau cermin ditambahkan jarak ke sini, jarak antara cermin ke objek itu N dikurangi sama dengan 2N dikurangi Y. Jadi bentuk umumnya, kalau misalnya punya titik dicerminkan terhadap Y sama dengan N, maka bayangannya adalah X, 2N dikurangi Y. Nah, contoh A 5,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan 6. Berarti ya udah 5 tetap, 2 dikalikan dengan 6 dikurangi dengan 2 sama dengan 5,10 gitu. Oke, materinya sudah berakhir. Tadi kita sudah belajar atau membahas mengenai translasi.
Di sini ada reviewnya, rangkumannya. Jadi translasi oleh TAB dari A X, Y itu akan menghasilkan bayangannya X tambah A, Y tambah B. Kemudian kalau misalnya ada refleksi terhadap sumbu X, dia akan menghasilkan X, negatif Y. Kemudian kalau misalnya refleksi terhadap sumbu Y, titik yang tadinya X, Y jadi negatif X, Y. Kemudian ada refleksi terhadap Y sama dengan X, yang tadinya X, Y jadi Y, X. Kemudian Y sama dengan negatif X, yang tadinya X, Y jadi negatif Y, negatif X. Terhadap 0,0, X, Y jadinya negatif X, negatif Y. Refleksi terhadap X sama dengan N, yang tadi sempat dibahas, X, Y jadi 2N dikurangi X, Y. Kemudian yang terakhir tadi dibahas, ini harusnya Y, Y sama dengan N ya. Y sama dengan N. Y sama dengan N akan menghasilkan X, 2N dikurangi Y. Sekian. Terima kasih.